Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Dwi Apriliana SPD dari SMA PGI 1 Bandung. Calon guru penggerak angkatan 7 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan penuntun. Yang ketiga, membangun siswa sesuai kodrat alam dan zaman. Yang keempat, membangun budi dan pekerti. Trilogi pendidikan. Konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan, Ingmadya Mangun Karsa di tengah membangun motivasi, Tutuwari Handayani di belakang memberi dorongan, harus dimiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi ini. Pendidikan dan penuntun. Konsep bahwa pendidikan merupakan sebuah proses menuntun, bukan mendikte, mengajari, membentuk, atau memaksakan kehendak untuk menciptakan peserta didik sesuai keinginan. Membangun siswa sesuai kodrat alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi, guru tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan, sehingga guru harus senantiasa memberikan teladan baik bagi siswanya. Membangun budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul C1.1? Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, dalam pembelajaran atau proses counseling, saya merasa sudah berfokus pada siswa atau anak. Yang kedua, saya merasa pembelajaran atau konseling saya lakukan tidak berhasil jika anak tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, mengarahkan anak menentukan jurusan dari nilai yang ada di rapot saja. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran dan konseling yang berfokus pada student center yang ternyata sudah saya lakukan, ternyata masih belum sempurna. Yang kedua, keberhasilan anak dalam menentukan masa depan bukan anak yang masuk perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi swasta saja. Yang ketiga, mengarahkan anak untuk menentukan pilihan masa depan bukan hanya berdasarkan nilai rapot, tetapi berdasarkan potensi, minat, dan bakat. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya menciptakan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menggali potensi siswa. Potensi, minat, bakat merupakan suatu kemampuan atau potensi yang dimiliki peserta didik, di mana tingkat kemampuan peserta didik berbeda. Karena dengan menggali potensi dapat menunjang prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, menjadi guru yang menuntun. Seorang guru adalah tauladan bagi anaknya. Ketika guru sudah tahu potensi siswa, tugas kita adalah menuntun siswa dalam pembelajaran dan memenuhi keinginan murid dalam belajar. Student Center. Pembelajaran berpusat pada siswa adalah sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakter siswa. Karakteristik siswa dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan bisa saya lakukan dengan pertama, melakukan ice breaking, melakukan games edukasi, ataupun melibatkan siswa dalam segala proyek. Lalu, yang terakhir yang saya akan lakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak maupun orang tua agar terjadi
kerjasama yang baik. Komunikasi sangat penting dibangun sebagai sarana yang efektif dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua siswa untuk memudahkan informasi, membantu perkembangan siswa, menghargai, dan melatih sikap cermat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.